Bismillah, jumpa lagi bersama saya Dr. Tri Widawati di kanal RHS Tri Widawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, kali ini telah hadir bersama kita Dr. Lisni Elisa, spesialis kulit dan kelamin. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis kulit yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. M. Ildrem Medan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan penyakit pada kulit, yaitu bagaimana membedakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dan eksim. Ya, Dokter Lisni, kali ini kita akan bincang-bincang dengan sahabat pemirsa terkait dengan penyakit kulit kan macam-macam ya. Nah, tapi Ya, kita kali ini khusus membedakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dan juga penyakit kulit eksim, Dokter Lisni. Sebenarnya apa ya bedanya ya? baik. Ya, beda daripada penyakit infeksi jamur dan eksim ya. Jadi kita harus bahas dulu. Ini fokus kita kan ke penyakit infeksi jamur. Jadi eksim itu identik sebenarnya dengan alergi, penyakit alergi. Jadi yang lebih spesifik dermatitis atopi. Jadi ini sekilas saya bicarakan tentang dermatitis atopi supaya nanti kita lebih fokus ke penyakit infeksi jamurnya. Infeksi jamur ini disebut juga kalau kita di bahasa medisnya ya penyakit golongan dermatopitosis. Nah, untuk eksim ini ya karena ini memang identik dengan dermatitis atopi, jadi itu ada khasnya gejalanya yang lebih dia penyebabnya itu alergi, tapi dia biasanya sering pada anak-anak mulai dari lahir dia bayi ya sampai dewasa itu kelihatan karena dia penyebabnya ada yang dari faktor internal dan eksternal. Internal itu bisa dibawa dari gennya dan bisa dari turunan orang tuanya atau ayah ibunya. Dan eksternal itu ada faktor-faktor pencetus dari di luar. Jadi khasnya itu ruam kalau bayi itu ada ruam di pipi ya. Jadi radang dermatitis itu ada radang alergi. Jadi biasanya ada bercak merah ya ada gatal dan sering berulang. Jadi kalau pada bayi itu biasanya kalau yang khas dibilang kaum awam itu ada ruam pipi katanya. Jadi biasanya merah-merah di pipi pas fase menyusui. Jadi biasa Oke. itu karena apa ya dari air susunya. Nah, gitu Oke. kira-kira. Artinya eksim itu sebenarnya sama dengan dermatitis atau bagian dari dermatitis? Bagian dermatitis ini sebenarnya derm itu kulit, itis itu Mm-mm, radang. Jadi mm-mm. lebih alerginya, penyakit alerginya. Jadi infeksinya tidak ada di sini, ada infeksinya dari luar nanti kita sebut infeksi sekunder misalnya ada bakteri. Tapi kalau yang dermatopita ini kan infeksinya jelas dari infeksi jamur. Kalau jamur itu bisa mengenai kemana aja ya, dok ya? Kan Nah, di macam-macam ya. Mm-mm. Jadi jenisnya beda sama ya nggak? Jamur kan ada istilah panu, kurap, gitu gimana bedanya itu? Ya, kita bedakan. Jadi, infeksi jamur ini dari etiologinya ada dua. Pertama, yang disebabkan oleh golongan dermatopitosis. Dermatopitosis ini ada itu yang artinya ada dua ya, dermatopitosis dan non dermatopitosis. Yang dermatopitosis ini ada tiga golongan jamur di sini, yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermapiton. Nah, ini yang sering ruamnya yang nanti kita bahas lebih luas dari ujung ya rambut kepala nih ya sampai ke kaki ada ruamnya. Nanti dia namanya sesuai dengan anatomi tubuh. Nah, kemudian yang non dermatopitosis itu penyebabnya sering Malassezia purpur, Rhadosporium warnekii, aspergillosis. Nah, ini aspergillus Malassezia purpur ini yang sering penyebab kalau Malassezia pada panu yang kita sebut biasa di kaum panu atau pityriasis versicolor. Nah, juga nanti ada pembagiannya itu nanti termasuk di sini yang non ada candidiasis juga yang biasa kalau pada wanita keputihan. Mungkin yang membedakannya gimana? Ini kan misalnya di kepala, membedakan jamur dengan ketombe itu gimana misalnya, dok? Nah, beda lagi kalau ketobe Mm-mm. itu dermatitis seborrheic, sebenarnya dermatitis seborrheic. Jadi karena ada sebum, faktor sebum di kepala yang meningkat. Nah, ini memang ya banyak ya.
yang kita temui. Tapi dia bisa terinfeksi karena ada nanti di situ jamur di kepala yang biasa Pityrosporum ovale, karena kita tadi kelebihan sebum di kepala kita ini biasa berkeringat basah, apalagi jam-jam siang yang memang panas daerah kita ini. Jadi bisa istilahnya ada faktor eh, flora normal yang harusnya di kepala itu tidak aktif Pityrosporum opalenya, karena sebumnya meningkat jadi dia naik, jadi bisa menambah infeksi jamur, jadi bisa bersamaan gitu. Jadi kalau orang awam misal untuk membedakan jamur di masalah di kepalanya ini karena jamur dengan seboroid, cara mudahnya ada nggak, Dok? Atau harus diperiksa? Heeh. Pertama kita ini makanya tadi kalau kita mulai dengan tinea capitis. Jadi pembagian anatomi infeksi jamur itu dari kepala itu tinea capitis. Hmm. Nanti di wajah, di bawah wajah disebut tinea facialis. Pada laki ada yang di janggut tinea barbae. Kemudian badan ini namanya tinea corporis. Kemudian nanti ada yang di sela-sela paha tinea cruris. Kemudian mengenai tangan dan kaki itu namanya tinea pedis Edmanus. Nah, sekarang kita tinea capitis dulu. Nah, Hmm. tinea capitis ini ada lagi dibagi 3. Jadi dia nanti ada yang berdasarkan golongannya. Jadi ada tinea gravids, itu ada khasnya itu ruamnya itu rambutnya jarang, berwarna grey, abu-abu. Ya seperti istilah mungkin kalau sekarang kita nggak tahu lagi membedakan, orang udah pakai cat Cat warna ya, warna jadi atau enggak gitu ya? Hmm. atau jamuran. Tapi kalau zaman dulu ya kan masih rambutnya asli, tentu kita kalau yang udah berwarna agak seperti grey, rambut jagung, jarang dan sering ada patah-patah rambutnya. Nah, itu lebih ke jamur yang sifatnya jamur tinea capitis grapes. Nah, ini dia biasa keluhan gatal, ada papul-papul, bentol-bentol di kepala, ya, di sekitar rambutnya. Kemudian ada bisa juga ada plak ya, makula hipopigmentasi, ada perubahan warna sedikit di daerah itu, bisa eritem, bisa ada squama atau sisi-sisi gitu. Nah, itu satu tipe yang gray patch. Yang kedua ada yang tipe black dot. Black dot ini patahnya, jadi misalnya di ujung rambut kita, kalau tadi gray patch patahnya agak di tengah gini, jadi dia ada masih ada rambutnya kelihatan di bawah sedikit. Kalau yang black dot itu patahnya pas di bawah Pangkal, rambut, pas di pangkal. pangkal Jadi ya. ya, jadi nampak sisa titik-titik hitam, maka disebut black dot. Yang lebih agak apa ya, khasnya itu tipe kerion. Tapi lebih khasnya itu ada seperti kudis, kudis atau Hmm. sarang lebah. Jadi ini nanti kita bisa melihat misalnya pada anak-anak, nanti di kepalanya itu bisa di belakang telinga atau di kepala yang di bagian depan, samping. Jadi itu seperti ada kudis-kudis kecil-kecil. Nah, ini lama-lama seperti borok bisa membesar. Nah, nanti dia seperti sarang lebah, jadi fokus pada satu titik membulat gitu. Hmm. Nah, ini biasanya ada tanda khasnya seperti bengkak ya. Kemudian ada rambutnya di situ mulai rontok. Nah, kudis-kudisnya itu mulai nampak. Nah, ini beberapa hal biasanya penyebabnya bisa, kalau misalnya sekarang kan lagi in itu pelihara kucing. Nah, kucingnya kalau yang jamuran itu bisa terinfeksi. Jadi kalau anak-anaknya suka misalnya main-main, megang-megang kucingnya ada infeksi jamur, bisa pindah. Nah, Hmm. itu bisa penyebabnya salah satunya. Oke. Oke. Itu kalau yang khas di kepala ya. Kalau yang di badan, Kalau di badan, jadi itu mm-mm. khas masyarakat bilang ada kurap gitu. Itu beda ya kurap dengan panu. Nah, tadi kalau kurap itu lebih khas, dia ada seperti ruam, dia nanti ada bulat, jadi awalnya kecil terus lama-lama membesar membesar dari satu titik, misalnya melebar melebar jadi sebesar koin, kemudian bisa sebesar telapak tangan. Nah, ini dia bisa bertambah ruamnya. Jadi kan karena dia bisa menular, jadi dari misalnya garuk-garuk kena kuku, nanti kita garuk yang lain badan, jadi misalnya dari dada bisa pindah ke ketiak, yaitu khasnya suka lipatan-lipatan ketiak, selap paha. Nah, itu dia bercak merah, nanti ada khasnya tuh pinggir-pinggirnya tuh ada papul-papul eritem yang lebih aktif gitu. Lebih tebal Jadi dia kalau gitu ya. tebal pinggir aktif, jadi kalau di tengah tuh agak seperti mau menyembuh padahal belum. Hmm. Itu karena sifat jamurnya itu suka memakan keratin gitu. Hmm.
Kalau yang panu nggak gitu ya, putih aja ya. Bercak putih nanti ada sisi-sisi halus gitu. Jadi seperti kulit mati yang kita lihat mungkin kalau medisnya memang disebut skuama, tapi kalau kita lihat itu seperti ada mengelupas. Nah, itu sisi-sisi halusnya nampak. Tapi tidak semua juga, tapi yang khasnya itu ada bercak putih ya, bercak putih yang beda dengan sisi lainnya yang kulit yang normalnya. Jadi kalau putihnya membedakannya dengan vitiligo atau albino itu gimana? Nggak gatel Beda ya? lagi. Nah, Ah, kalau ini bedanya kan gimana? lebih. Nah, terus kalau vitiligo itu kan lebih kontras, putihnya tuh jelas, Hmm. eh, jelas batasnya gitu ya. Dan dia kalau vitiligo itu kan tidak bertambah ruamnya, segitu-segitu aja. Lama untuk nambah ruam lain, bisa ada vitiligo bertambah ruam tapi lama kan. Jadi dia prosesnya bertahun. Nah, kalau yang pada pityriasis versicolor atau pano ini, nah ini kan dia lebih cepat karena ada faktor kita misalnya panas tadi dengan kelembapan, keringat, dia lebih cepat pindah, jadi lebih cepat bertambah ruamnya panunya. Jadi nanti jangan heran, dokter Tri lihat nanti mungkin awalnya dia di badan, tiba-tiba punggungnya karena nggak mungkin nggak lihat di belakang rupanya udah penuh di punggungnya tuh eh, bercak-bercak putih yang seperti panu itu. Jadi khasnya dia nggak terlalu merasa gatal ya, tapi ada bercak putihnya itu nampak yang makin lama makin bertambah banyak. Jadi kalau dengan eksim tadi dok, yang di kepala tadi, yang misalnya tadi kan Ah, ini bedanya gimana? kalau tadi yang jamur dengan Mm-mm, eksim, ya beda mm-mm, jamur. Kalau yang mm-mm, jamur kan kita ada khasnya tadi, ada kudis-kudis yang seperti sarang lebah, ada fluktuasi atau lembek dia. Jadi ditekan tuh ada seperti namanya bengkak, ya kan ditekan ada jonjotnya gitu ya. Jadi nampak fluktuasinya. Nah, kalau dia memang karena alergi, misalnya dermatitis seborrheic ya kan, yang tadi, nah itu kan lebih ke ya istilah awam tuh ketombe. Itu sisi-sisi yang tebal. Nah, ini memang kalau bicara tentang sisi tebal ini nanti ada lagi dia dengan mm, psoriasis di mm-mm, kepala. mm. Beda. Jadi kalau pada dermatitis seborrheic dia lebih ke ruamnya sisi-sisi. Jadi ada kalau di garuk-garuk itu kan kayak ada yang tebal kan suka dikupek-kupekin. Nah, itulah dia. Mm, Ya, mm. kulitnya juga yang menebal, tapi tidak setebal pada psoriasis. Jadi sisi tebal, ketombe. Yang sering kita apa putih-putih kan. Kalau di garuk-garuk ini keluar ada itu sisinya tadi yang di baju, apalagi yang tadi kalau iklan TV kan sering lihat tuh hitam-hitam itu. Nah, itulah dia nampak di baju yang hitam bercak putihnya atau sisi-sisi yang kita garuk-garuk itu lebih nampak titik-titik kan. Nah, di bahunya, nah itu yang lebih khas ke dermatitis seborrheic atau ketombe. Berarti dermatitis ini sebenarnya banyak yang bisa kita diskusikan ya dok ya, karena bisa juga karena bahan kimia, iritan, bisa juga ya dok ya, selain ataupun alergi ya. Mungkin untuk ini kita khusus saja nanti bincang-bincangnya ya. Jadi Nah, kalau ya, seborrheic, kandidiasis mm, dan lain-lain. iya. Ini dulu tentang tadi jamur atau kurap ya. Mm-mm. Kalau untuk penyebabnya gimana ini dok? Sebenarnya jamur ini. Mungkin supaya tahu juga bagaimana mencegahnya nih masyarakat awam ya. Memang kan termasuk katanya sih penyakit yang sering gampang diobati, tapi kan juga beresiko bikin bahaya ya, Dok ya. Ya bisa ke Hmm, sistemik kalau nggak hmm. tercepat. Bisa Pastinya masuk bisa. ke dalam tubuh ya. Hmm, Jadi tidak hanya lapisan kulit yang bagian luar bisa masuk ke mukosa yang bagian dalam, itulah tadi salah satunya kandidiasis keputihan ya kan. Jadi pertama penyebabnya tadi kita udah tahu infeksi jamur. Nah, infeksi jamur ini bisa didapat dari lingkungan. hmm. Lingkungan kita tentu yang eh, kita bilang yang kotor lah ya. Jadi Tidak bersih ya. nggak bersih. Jadi ada bisa dia di kayu-kayu yang udah misalnya di rumah mungkin ada yang lembab, ada kayu yang mungkin dari mebel yang mungkin jarang dilap, lembab ya di situ bisa. Kemudian dari pakaian juga mungkin yang pakaian lembab ya, yang lingkungan kita lah sehari-hari yang memang ya kita bilang kurang bersih lah.
Nah, itu mudah didapat dan ini menular. Jadi artinya kalau ada memang di situ satu keluarga misalnya kena tadi tinea ya kan, ataupun kurap tadi, misalnya di badan. Terus dia satu handuk. Jadi misalnya nih kakak nanti si adiknya pakai ya, itu dari handuknya karena nanti di situ tertempel squama ataupun spora dari jamurnya tadi itu, nah itu bisa pindah ke yang pakai melalui handuknya. Nah, itulah hati-hati. Jadi memang kalau kita sebut pencegahan yaitu kalau bisa salah satunya handuknya pisah. Oh ya, beda pakaiannya jangan maksudnya bekas dipakai. Nah, misalnya keluarga kan biasa kompak gitu. Oh, Hmm. ini mau baju bekas abangnya terus dipakai sama adiknya. Mungkin belum dicuci ya. Jadi Kalau dicuci harus nggak apa-apa ya dok ya. nggak apa-apa bersih lah ya Iya. digosok. Karena apa? Kalau misalnya lembab nih, ya jamurnya belum mati. Kalau kita mau pakai langsung, ya itu bisa terinfeksi. Tapi Hmm. sebaiknya kalau agak lembab kita gosok tuh jamurnya bisa mati. Jadi selain dijemur di panas matahari, kemudian dia harus digosok, cuci bersih. Ya sekarang sebenarnya udah gampang Dokter Tri. Ada ini ya laundry, laundry Hmm. yang udah memang tersedia di mana-mana itu kalau kan panas biasanya. Pakai air panas itu kan udah sistem ya. Laundrynya airnya kan panas ya. Kita di rumah pun kalau pakai laundry kan ada sekian derajat gitu kan. Nah, kalau yang sampai 100 derajat atau di atas 70 derajat itu biasanya sudah matilah infeksi jamurnya ya, penyebab jamurnya. Itu udah Ja- terteri. Terus Jadi satu lagi mungkin hmm? mandi. Hmm. Ya jangan nggak mandi main-main anak-anak yang sering ya kan ini sering pada anak-anak remaja jadi entah main apa main bola atau apa dari luar mungkin tidak cuci tangan jadi kebersihan selain di zaman COVID kita harus cuci tangan ya tetap dia harus dibiasakan ya tetap cuci tangan jadi tangan kita ini tidak jadi faktor pembawa infeksi tadi dan tetap harus mandi lah wajib ya jadi mandi bersih itu untuk menghilangkan. Baik, berarti intinya kalau terkait dengan penyebab ini berhubungan dengan pencegahan ya, masalah kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan ya, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan penularan itu tadi ya, Dokter Lisni ya. Nah, mungkin satu Dokter Lisni yang juga menarik terkait penyakit kulit karena jamur ini yang di kuku. Penyebab, Ya, kalau di kuku itu gimana membedakannya ya? Ini jamur kan sering ada yang misalnya putih-putih atau gimana gitu ya. Ah, ya. Ini jamur kuku ada lagi ya onychomycosis ini memang bisa terinfeksi dari tadi jamur yang di badan misalnya kurap tadi kan tangan kita nih misalnya garuk-garuk ini di badan terus nempel sporanya tuh di kuku. Nah itu bisa karena tadi kita kurang bersih ya tidak langsung cuci tangan itu bisa menginfeksi ke kuku. Jadi kuku itu khasnya nanti kalau dia terinfeksi jamur kita lihat warnanya berubah. Kuku itu biasanya warna kita lihatlah kuku kita putih agak merah-merahan nanti dia agak-agak kuning kemudian Hmm. penebalan pada kukunya nah dan rapuh jadi kukunya Gatal yang juga biasa nggak dok? ada Gat- gatal kalau hmm. kena di apa ya inflamasi dia mulai tapi tidak khas gatalnya ya udah Mm-mm. mulai kena ke kulit bagian medialnya di pinggir kuku yang di sini. Nah, itu bisa terjadi inflamasi juga di situ. Nah, itu udah mulailah gatal ya, tapi tidak khas gatalnya. Nah, ini kuku ini walaupun kita lihat dia terinfeksi kuku, nah ini kita harus hati-hati. Dia lama-lama memang lambat perjalanannya. Mungkin satu kuku, kemudian nanti bisa jadi dua kuku, Hmm. bisa lagi ke kiri, dari kanan ke kiri, 5 kuku, bisa 10 kuku. Nah, dia khas dia, jadi terus berkembang. Jadi nanti mungkin orangnya kalau satu kuku dulu tidak langsung berobat, karena mungkin menganggap sepele, mungkin biasa, hanya potong-potong. Nah, rupanya kok nggak baik-baik ya, makin melebar, mungkin dari sisi medial kemudian atau sisi bagian distalnya yang bawah, terus mungkin bisa satu kuku full. Nah, itulah tadi yang saya sebutkan bisa jadi menular ke 5 kuku, 10 kuku, bisa ke kaki juga, 20 kuku. Nanti kalau udah banyak baru ini pasiennya datang, Hmm. baru Kalau datang. kalau prinsip pencegahannya sama juga ya tadi dok ya, masalah kebersihan dan higienitas juga ya kalau yang di kuku ya. Ya, jadi memang cuci tangan itu banyak manfaatnya selain Hmm. tadi
infeksi COVID, bakteri, jamur juga ya. Nah, mungkin satu lagi yang perlu diketahui juga sama apa ya, pemirsa atau kawan-kawan hair estri Hmm. itu infeksi kuku itu tidak segampang pengobatan pada infeksi jamur pada badan, kurap tadi atau pada kepala atau pada panu itu bisa berbulan sampai bertahun karena kuku ini kan bagian daripada ujung tulang kita ini jadi agak lebih susah penyembuhan bisa minimal tuh 6 bulan. Kalau yang baru-baru mungkin 3 bulan pengobatan. Untuk faktor risikonya ada nggak, Dok, yang khas untuk yang kuku ini? Mungkin misalnya kan ada yang apa kuku panjang atau mungkin pakai-pakai cat kuku itu ada termasuk faktor risiko atau enggak ya untuk jamur Ya, kuku? dan termasuklah faktor resiko ya. Jadi Mm-mm. mempermudah ya kan selain tadi karena kukunya panjang mudah untuk lengketnya spora di situ ya tadi bagian dari jamurnya untuk menular. Kemudian kita untuk kebersihan kan memang agak susah kan membersihkannya karena kukunya panjang apalagi kalau udah ada yang mungkin bengkok ada kadang-kadang orang kan mau sampai panjang Hmm. sudah jadi tempat persembunyian yang aman bagi si jamurnya. Nah, kalau cat kuku itu lebih ke nanti ke alerginya ya kan, Eksim ya, alergi dermatitis ya. bisa. Jadi pengaruh dari catnya bisa memperberat lah gitu. Jadi untuk ke alerginya. Hmm. Silakan. Ya, baik sahabat pemirsa atau sahabat Tri, ya. Jadi tips yang perlu pertama tadi jaga kebersihan, ya, untuk mencegah bukan hanya penyakit infeksi jamur, bakteri, juga yang lain-lainnya, ya. Kemudian tadi juga mengenai kuku, jadi sebaiknya jangan kukunya panjang, ya. Jadi untuk mencegah infeksi jamur. Nah, kemudian juga kebersihan itu jangan lupa kebiasaan untuk tetap cuci tangan dan mandi itu harus tetap kita lakukan. Kenapa? Mungkin Dokter Tri udah apa ya tahulah juga sahabat sekalian kita itu memang udah diwajibkan mandi 2 kali sehari apa? Karena selama menunggu 6 jam dari pagi ke sore itu kalau kita nggak mandi maka itu infeksi jamur dan bakteri ini khususnya jamur itu lebih mudah dia untuk berkembang dan dia ada masa istilah orang Hmm. Malaysia ada masa dia untuk bisa menginfeksi masuk ke dalam kulit kita sehingga terjadi infeksi jamur tadi. Jadi tetap jaga kebersihan ya. Berjemur satu lagi ya. Berjemur itu bukan hanya untuk tadi imun kita yang sekarang kan lagi ini juga terapi berjemur untuk apa ya menjadi menaikkan imun kita, tapi juga di situ juga baik untuk kesehatan kalau ada tadi yang ringan-ringan infeksi jamurnya akan lebih mudah ya untuk dihindarkan. Mungkin begitu.